Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan nomor NIM 2892150364 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi. Saya akan melakukan performance test, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang? Merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Umumnya perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan guna melanjutkan penutupan saldo. Berikut tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu transaksi, jurnal, kemudian ke postingan ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, NS setelah penutupan, jurnal pembalik. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat segala transaksi pada jurnal umum menjadi tahap pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini dilakukan untuk menyusun semua kegiatan bisnis dan peristiwa dalam sistem perusahaan tersebut. Tujuannya agar semua data berhasil masuk dengan suatu persamaan dan lebih mudah diproses. Peristiwa bisnis yang terjadi selama satu periode akuntansi, maka masuknya data akan dicatat ke dalam jurnal umum. Bermanfaat untuk merubahnya ke bentuk persamaan akuntansi. Sebagai contoh, saat perusahaan membeli kendaraan baru menyebabkan akun kas berkurang. Pembahasan. Memiliki sebuah usaha yang dikelola secara mandiri adalah impian banyak masyarakat Indonesia. Terlebih jika saat ini Anda seorang PNS yang sebentar lagi dalam waktu kurang dari 2 tahun harus pensiun. Berikut merupakan contoh pembuatan laporan keuangan dari soal akuntansi atas usaha dealer mobil. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi yang di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Kemudian 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebanyak 7 juta secara tunai. 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta. 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebanyak 6.200.000. 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Untuk yang diminta, buatlah jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas, meliputi 1 laporan laba rugi, laporan perubahan modal,
laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Jurnal umum. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal dimaksudkan untuk mempermudah pencatatan transaksi sesuai nomor akun. Nama akun yang dibutuhkan dengan jumlah nominal akun dalam transaksi, memisahkan ke dalam kategori debit atau kredit, dan mencatatnya sesuai dengan tanggal terjadian. Kemudian mengikhtisar dan menggolongkan akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban ke dalam buku besar atau general ledger. Jurnal untuk transaksi tanggal 1 sampai 15 Maret. 1 Maret bayar kas atas nama akun modal Tuan Sanjaya yang debit 45 juta. Kemudian untuk modal kredit 45 juta. Tanggal 4 Maret kas 25 juta, hutang bank BCA kredit 25 juta. 6 Maret perlengkapan debit 7 juta, kas dari kredit 7 juta. 9 Maret private Tuan Sanjaya 5 juta, kas kredit 5 juta. 12 Maret perlengkapan hutang usaha debit 20 juta, hutang usaha kredit 20 juta, kas debit 20 juta, 15 juta, pendapatan jasa kredit 15 juta. Jurnal untuk transaksi tanggal 17 sampai 31 Maret, yaitu jurnal umum. Tanggal 17 Maret, nama akun hutang usaha di debit 9.700.000, lalu kas dari kredit, kemudian di kredit 9.700.000. 25 Maret beban gaji debit 6.200.000, kas di kredit 6.200.000. Hutang usaha debit 11 juta, pendapatan usaha pendapatan jasa kredit 11 juta. 27 Maret beban perlengkapan di debit 8 juta, perlengkapan di kredit 8 juta. 29 Maret beban listrik di debit 600.000, beban air PDAM di debit 120.000, lalu kas di kredit 720.000. 31 Maret sewa dibayar di muka 15 juta, kas di kredit 15 juta. Totalnya 167.620.000. Ini sudah balance. Buku besar atau general ledger atau buku besar berisi semua akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dalam software akuntansi modern telah banyak dimunculkan, mulai dari Miyok, Jahir, Accurate, dan lain-lain. Untuk mempermudah pencatatan pelaporan keuangan perusahaan, fungsi utama dari pembuatan general ledger atau buku besar sebagai awal dalam mempermudah pencatatan, kemudian mengkreditkan akun penggolongan berdasarkan jenis akun, dan diharapkan pelaporannya benar. Berikut contoh transaksi tanggal 1 Maret di posting jurnal ke buku besar agar mudah dipahami. Posting jurnal ke buku besar general ledger aset kas 1111 tanggal 1 Maret Tuan Sanjaya debit 45 juta, saldo 45 juta. Utang bank BCA di debit 25 juta, saldonya menjadi 70 juta. Lalu membeli perlengkapan kurang 7 juta, lalu pref Tuan Sanjaya 5 juta berkurang jadi 58 juta. 15 Maret pendapatan jasa 15 juta tambah jadi 73 juta. Membayar hutang usaha di kredit 9.700.000 jadi 67.300. Lalu 25 Maret beban gaji di kredit 6.200.000. 29 Maret beban listrik dan beban air PDAM. 31 Maret sewa dibayar di muka 15 juta, saldonya 41.380.000.
Piutang usaha tanggal 26 Maret, pendapatan jasa di debit 11 juta, saldo 11 juta. Tanggal 6 Maret, kas debit 7 juta, saldo 7 juta. 12 Maret, utang usaha debit 20 juta, saldo 27 juta. 27 Maret, beban perlengkapan kredit 8 juta, saldo 19 juta. Sewa dibayar di muka, perhitungan sewa sama dengan 15 juta bagi 2 bulan sama dengan 7.500. Kasnya di debit 15 juta, 31 April kredit 7.500. Berikut posting jurnal ke buku besar, kewajiban, ekuitas dan pendapatan. Modal Tuan Sanjaya 1 Maret, kas 45 juta, saldo 45 juta. Lalu utang usaha membeli perlengkapan 20 juta, saldo 10 juta, dan kas 9 juta 700. Di debit jadi 10 juta 300. Utang bank 4 Maret, kas kredit 25 juta, saldo 25 juta. Ref Tuan Sanjaya, kas debit 5 juta, saldo 5 juta. Pendapatan jasa 15 Maret, kas di kredit 15 juta, saldo 15 juta. 26 Maret, piutang usaha kredit 11 juta, saldo 26 juta. Posting jurnal ke buku besar yang beban-beban. Beban perlengkapan 31 Maret, perlengkapan debit 8 juta, saldo 8 juta. Beban gaji 25 Maret, kas debit 6 juta 200, saldo 6 juta 200. Beban listrik 29 Maret, 600 di debit 600.000, saldo 600.000. Beban air PDAM 29 Maret, debit 120.000, saldo 120.000. Beban sewa 31 Maret, sewa dibayar di muka 7.500.000, saldo 7.500.000. Adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian, yaitu AJP disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. 31 Maret, beban perlengkapan debit 8 juta, kredit 8 juta, disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April. 31 Maret, beban sewa 7.500, sewa dibayar di muka 7.500. Lalu neraca saldo disesuaikan, kemudian dari buku besar masing-masing akun dimasukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan nomor akun. Lalu dipisahkan berdasarkan nama dan nomor akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang selanjutnya disajikan dalam neraca saldo disesuaikan. Sampai proses ini jumlah antara debit dan kredit harus balance. Satu transaksi jurnal yang Anda posting ke buku besar salah, maka akan salah di neraca saldo setelah disesuaikan. Berikut neraca saldo disesuaikan berdasarkan posting jurnal ke buku besar dari soal di atas. Dealer Sanjaya neraca saldo disesuaikan per 31 Maret 2019. Setelah disajikan di dalam neraca saldo, kemudian disesuaikan dan didapatkan jumlah yang sama antara debit dan kredit sebesar 106.300.000 yang selanjutnya bisa digunakan sebagai bahan dasar penyajian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca keuangan, dan arus kas. Laporan laba rugi dicabangkan sebagai laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dari penjualan perusahaan atau entitas dan besarnya beban yang ditanggung perusahaan, terdiri dari beban operasional dan beban pemasaran dalam satu periode yang telah ditentukan dalam hitungan kerja atau satu periode akuntansi. Laporan laba rugi menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka pendek. Berikut contohnya Dealer Sanjaya, laporan laba rugi per 31 Maret 2019. Pendapatan 26 juta,
Beban-bebannya, beban perlengkapan 8 juta, beban gaji 6.200.000, beban listrik 600, beban air PDAM 120.000, beban sewa 7.500.000, total beban 27.420.000. Laba bersih sebelum pajak 3.580.000, laba bersih setelah pajak 3.580.000. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dapat diartikan sebagai laporan atau statement manajemen yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir dalam satu periode akuntansi. Dealer Sanjaya, laporan perubahan modal per 31 Maret 2019. Modal awal 45 juta, laba bersih 3.580.000, Pref Tuan Sanjaya 5 juta, pengurangan modal 1.420.000, modal akhir 43.580.000. Laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan dalam perusahaan berfungsi untuk menunjukkan besaran posisi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai neraca. Laporan neraca keuangan terdiri dari dua bagian, aktiva sama dengan aset dan pasiva sama dengan kewajiban atau modal, atau biasa disebut balance. Berikutnya itu neraca keuangan per 31 Maret 2019. Aktiva lancarnya kas 41.340, piutang usaha 11 juta, perlengkapan 19 juta, sewa biaya 7.500, total aktiva 78.880.000, pasiva lancar, utang usaha 10.300.000, utang bank 25 juta, ekuitas modal Tuan Sanjaya 43.580.000, total pasiva 78.880.000. Berikut adalah laporan arus kas per 31 Maret 2019. Nama akun 1. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan, kemudian di debit 26 juta. Lalu arus kas keluar, beban admin dan umum, kredit 27.420.000. Arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu 3.580.000. Arus 2. Arus kas dari aktiva investasi, pembelian peralatan dan perlengkapan, 18 macam alat-alat kunci mobil 7 juta, satu mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spare part dan suku cadang 4 juta. Arus kas keluar dari aktiva investasi 20 juta. Arus kas keluar dari aktivitas investasi nomor 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, setoran modal 45 juta, pinjam bank 25 juta, dan Pref Tuan Sanjaya 5 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan 65 juta, arus kas masuk bersih 48.500. Kemudian saldo kas awal periode 1 Maret 2019 45 juta. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.